halaman 288, Pak. Gangguan psikologis dan perilaku yang berhubungan dengan perkembangan dan orientasi seksual adalah F66 X1 homoseksualitas, F66 X2 biseksualitas. Tertulis jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di kanal YouTubeku. Sudah cukup lama memang kita tidak mengunggah video, dan semoga kawan-kawan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada video kali ini saya ingin mengajak kawan-kawan semua untuk melihat apa yang terjadi pada aplikasi Instagram akhir-akhir ini. Mungkin kawan-kawan juga sudah tahu bahwasanya Instagram makin menunjukkan dukungannya untuk kaum LGBT. Saya menyebutnya LGBT saja karena LGBT itu. Nah, tepat setelah Unilever menyatakan dukungan pada komunitas itu dalam akun Instagram resminya, kawan-kawan juga bisa cek di akun Instagramnya bahwasanya logo Unilever yang berubah warna menjadi pelangi. Nah, kawan-kawan, kalau kita merunut ke belakang, banyak yang mengatakan bahwa Instagram memang sudah mendukung LGBT dari lama, tetapi memang masih belum banyak yang mengetahui hal ini. Terbukti adanya hashtag berwarna pelangi, hashtag LGBT yang muncul saat hari Pride Day atau pawai kebebasan. Hingga kini, dukungan terhadap LGBT itu makin menguat dengan menambahkan fitur Pride dalam sisi awal story Instagram, sekaligus juga terlihat dalam bentuk stiker dalam story. Nah, di Instagram kawan-kawan mungkin sudah lihat beberapa stiker pelangi. Ada dua pelangi berbentuk love, bersalaman, ada orang berdansa, dan ada orang dengan kursi roda pelangi. Bahkan saya juga sempat membaca informasi terkait hal ini di pikiranrakyatcirebon.com yang melansir dari Economic Times. Para pengguna di Instagram diminta memahami komunitas LGBT yang terdampak COVID-19 karena mereka akan menghadapi beberapa tantangan terkait kesehatan mental dan kesejahteraan emosional mereka. Bahkan dijelaskan oleh Tara Bedi sebagai manajer kebijakan publik dan penjangkauan komunitas Instagram. Ia menginginkan bahwa aplikasi menjadi ruang aman bagi komunitas untuk mengekspresikan diri. Menjadi ruang aman bagi kaum LGBT untuk mengekspresikan diri. Berikan tanggapan kalian terhadap hal ini di kolom komentar. Terlepas dari penjelasan yang tadi kawan-kawan, saya ingin mengajak kawan-kawan semuanya kembali melihat sebenarnya apakah LGBT ini memang merupakan gangguan jiwa dan sebuah penyakit atau bukan. Nah, untuk itu mari kita lihat pernyataan seorang psikiater, yaitu Bapak Fidiansah, yang mengatakan bahwa LGBT adalah sebuah penyakit dan bisa menular. Hal tersebut disampaikan oleh Pak Fidiansah dalam forum Indonesia Lawyers Club beberapa tahun lalu. Saya adalah dari seksi religi, spiritualitas, dan psikiatri. Artinya kelompok yang memang mencoba menghubungkan apa yang Einstein sejak dahulu kala mengatakan, ilmu tanpa agama itu adalah sesuatu hal yang bisa membutakan, tapi agama tanpa ilmu bisa lumpuh. Jadi dalam perkembangan ilmu psikiatri itu tidak bisa dipisahkan antara dua komponen tadi. Yang selama ini terjadi adalah pendikotomian antara ilmu pengetahuan yang kita dapat secara sepihak lalu menghilangkan aspek spiritualitas. Padahal definisi kesehatan yang sudah kita pakai dalam Undang-Undang Kesehatan itu jelas. Kesehatan terdiri dari fisik, mental, spiritual, dan sosial. Jadi tidak bisa dipisahkan aspek spiritual dengan sosial di dalam sebuah penentuan diagnosis atau kelainan gangguan jiwa. Mohon maaf, buku yang dipakai itu buku saku, Pak. Kalau buku kami textbooknya tebal begini, Pak. Ya, sama-sama PDGJ, tapi ini yang lengkap. Jadi kalau dibaca utuh, ini akan ketemu apa yang terjadi pada diagnosis yang terjadi pada dinamika yang dikatakan tidak ada.
Ada persis, silahkan dibuka nanti halaman 288, kemudian 280 dan 279. Persis kalimatnya ada, ini ada masih sebuah gangguan. Apa? Gangguan, Pak. Gangguan apa? Gangguan jiwa. Itu bukunya buku saku, Pak. Ya, ini bukunya buku textbook. Ya, itu buku saku namanya. Iya, bukan, ini dia. Lengkapnya di sini, Pak. Kalau buku saku itu kan sesuatu yang merumuskan kesimpulan sederhana. Contohnya ayat Al-Quran. Fawailul lil musallin misalnya, dibacanya cuma satu ayat tadi, celaka orang yang sholat. Dia tidak baca utuh, padahal utuh halaman bahkan dibuka. Pak Karni bisa baca sendiri. Itu yang pertama. Yang kemudian yang dikaitkan dengan transseksualitas juga sama. Itu terdiagnosis di sini. Karena itu di dalam komunitas yang kami tadi gabungkan antara spiritualitas dengan religi, itu tidak bisa dipisahkan. Diagnosis harus menjadi satu kesatuan. Ketika ada pemahaman spiritualitas dan religius yang dipakai oleh sebuah komunitas sebagai acuan yang tadi sudah dipakai, maka itu menjadi juga penentu sebuah ketentuan diagnosis. Jadi itulah makanya kami dari seksi ini tetap dan melabelkan atau membuat sebuah diagnosis tidak berarti diskriminasi. Pak Karni sakit gigi, misalnya saya bilang Pak Karni sakit gigi, apa diskriminasi saya bilang harus sakit gigi? Kan tidak. Jadi kami justru ingin membantu. Ketika ini terjadi sesuatu hal yang dialami, tadi yang dikatakan bahwa terapi yang dilakukan dalam bentuk konseling adalah banyak. Kalau seorang dikonseling oleh maling, jadi maling, Pak. Kalau orang dikonseling oleh koruptor, jadi koruptor. Karena itu konseling itu ada prosesnya. Kamilah yang sebetulnya bekerja di dalam aspek itu. Jadi kalau konseling, datanglah ke psikolog, datanglah ke psikiater. Kami punya 4 pendekatan. Kalau ada aspek organobiologi, kita berikan obat. Kalau ada aspek psikologi, kita ubah perilakunya. Kalau ada cara berpikir yang keliru, kita ubah kognitifnya. Kalau ada perubahan lingkungan sosial yang berpengaruh, tadi yang Bu Ali sampaikan, kita rubah modifikasi perilaku daripada sosial lingkungannya. Kalau ada pemahaman yang keliru dari spiritualitasnya, kita kembalikan kepada agamanya. Jadi 4 hal ini harus holistik secara keseluruhan. Demikian Kang Karni. Jadi kalau Bapak menganggap itu penyakit, bisa disembuhkan? Betul, bisa. Kasusnya banyak, Pak, yang bisa disembuhkan. Karena tadi saya katakan tergantung terapisnya ke siapa, Pak. Kalau terapisnya kepada yang tadi saya katakan mendapatkan sebuah pemahaman informasi yang saya jadi salah. Karena itu kami sekarang membuka diri dengan apa yang mungkin orang kalau datang ke psikiater itu menjadi alergi. Oh, gangguan jiwa, gila. Tidak. Semua apa yang terdiagnosis dalam buku ini adalah membantu orang untuk bisa dikembalikan dan dibantu kepada fitrah yang memang kemudian mereka dapatkan dari Yang Maha Kuasa. Apa bisa menular kalau itu penyakit? Bisa. Tadi yang dikatakan dari Bu Elisman, perilaku itu bisa melakukan sebuah penularan. Penularannya bukan dalam konsep ada virus, ada kuman, bukan. Tapi yang disebut dengan teori perilaku, Pavlov. Semua teori-teori yang dipakai dalam teori perilaku adalah teori penularan dari konsep pembiasaan. Kucing saja, anjing saja, dia tahu mencet bel, keluar makanan. Perilaku manusia lebih bisa seperti itu. Dia mengikuti suatu pola, akan menjadi suatu karakter, jadi kepribadian, jadi membentuk kebiasaan, dan sebagainya, akhirnya jadi penyakit. Menularnya dari konteks perubahan perilaku dan pembiasaan. Baik, kita lihat dulu sejenak. Jadi kawan-kawan sudah tahu kan campaign di balik stiker pelangi yang tersedia di Instagram. Jadi jangan pernah ikut-ikutan, jangan hanya karena ingin terlihat hits dan kekinian rela mendukung kaum LGBT. Jadi berhati-hatilah dalam menggunakan fitur yang ada di media sosial. Jangan lupa untuk share video ini agar lebih banyak yang tahu, jadi lebih banyak yang bisa, yang bijak dalam menggunakan media sosial, terutama di zaman saat ini. Terima kasih buat kalian semuanya, semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa bantu like, comment, share, dan juga subscribe YouTube channel ini. Thank you, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan stay positive.